Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Triana, NIM 2104227. Saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang berjudul dengan SIM dan konsep Competitive Advantage. Sistem Informasi Manajemen SIM bagi pelayanan publik adalah sebuah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan sistem komputer untuk memperbaiki kualitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik. SIM dalam konteks pelayanan publik digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi berbagai aktivitas administratif, operasional, dan manajemen yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat. Tujuan utama dari SIM bagi pelayanan publik adalah meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan mengadopsi teknologi informasi dan sistem informasi yang tepat, lembaga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi dan pelayanan yang ada. Berapa fitur dan komponen yang umumnya terdapat dalam SIM bagi pelayanan publik antara lain pendaftaran dan manajemen pengguna. Sistem ini menunjukkan pendaftaran dan manajemen pengguna yang menggunakan layanan publik, baik melalui registrasi online maupun offline. Layanan online. SIM dapat menyediakan layanan online memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan permohonan pelayanan secara elektronik, seperti pengajuan permohonan izin, pembayaran online, atau pengaduan melalui portal atau aplikasi khusus. Manajemen dokumen SIM memungkinkan pengelolaan dan pemrosesan dokumen secara digital, termasuk penyimpanan, pengarsipan, dan aksesibilitas yang mudah bagi dokumen yang terkait dengan pelayanan publik. Tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Penerapan SIM dalam konteks pelayanan publik juga menghadapi tantangan keamanan yang perlu diperhatikan. Beberapa tantangan keamanan yang mungkin timbul dalam penerapan SIM adalah sebagai berikut. Keamanan data. SIM yang menyimpan dan mengelola data sensitif dan penting yang terkait dengan pelayanan publik, tantangan keamanan muncul dalam melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah, peretesan atau kebocoran informasi. Pelindungan data melalui enkripsi data, pengaturan kebijakan akses atau penggunaan firewall dan sistem deteksi intrusi. Serangan siber. SIM rentan terhadap serangan siber seperti serangan DDoS, malware, hacking, atau phishing. Serangan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan data, kebocoran informasi sensitif, atau gangguan dalam operasional sistem. Pelindungan yang tepat seperti penggunaan firewall, pemantauan keamanan jaringan, dan sistem terdeteksi ancaman perlu diimplementasikan untuk mencegah serangan siber. Identitas dan akses pengguna. SIM harus memastikan bahwa identitas pengguna yang mengakses sistem adalah sah dan memiliki hak akses yang sesuai. Keamanan, atensi, dan otoritas harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses dan memanipulasi data dalam SIM. SIM memiliki peran penting sebagai penunjang kinerja organisasi dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana SIM dapat meningkatkan kinerja organisasi. Efisiensi operasional. SIM dapat membantu proses meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomasikan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan menggunakan SIM, organisasi dapat mengurangi waktu, tenaga, dan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas operasional sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi keseluruhan. Pengambilan keputusan yang lebih baik. SIM menyediakan data yang relevan dan akurat pada manajemen organisasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan adanya sistem terintegrasi, data dapat diakses dengan mudah, diproses dan dianalisis untuk memberikan informasi yang berharga bagi manajemen dan membuat keputusan yang tepat.
Peningkatan koordinasi dan kolaborasi SIM memfasilitas komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara berbagai unit dan departemen dalam organisasi. Dengan adanya platform komunikasi dan berbagai informasi yang terintegrasi, anggota tim dapat bekerjasama lebih efektif, terbagi pengetahuan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.